Perkenalkan, saya Safratur BFda dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 20011112231. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban tentang UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. 1. Pengertian Digital Governance. Digital Governance adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik dan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Digital Governance mencakup berbagai hal yang berurusan dengan pemerintah. Untuk aplikasinya, Digital Governance bisa digunakan untuk legislatif, yudikatif, dan juga administrasi publik. Berikut ada beberapa manfaat dari Digital Governance. 1. Memperbaiki kualitas pelayanan dari pemerintah kepada semua pihak, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas pada para penyelenggara negara, mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan. Penyelenggaraan pelayanan servis pada masyarakat bisa online tanpa harus menunggu jam buka kantor. Lainnya, pelayanan pemerintah bisa lebih efisien. Dan yang terakhir, mewujudkan good corporate governance. Nomor 2. Tahapan pengembangan pelayanan publik dengan memanfaatkan ICT adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. 2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintahan otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Selanjutnya, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah otonom, disertai dengan literasi masyarakat. Selanjutnya, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur, yaitu melalui tahapan persiapan, pemantapan, dan pemanfaatan. Soal yang ketiga, jenis-jenis sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi dan yang dikembangkan untuk memproses dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin, seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Yang selanjutnya ada On-Office Automation System atau OAS, terkadang disebut juga dengan Virtual Office atau VO. Konsep OAS menggabungkan penggunaan berbagai peralatan IT, mencakup hardware dan software, dalam berkomunikasi baik dengan satu orang atau unit maupun dengan banyak orang atau unit untuk mengurangi penggunaan kertas atau bisa disebut dengan paperless, dengan tujuan terjadinya peningkatan ketepatan, keamanan kerja di kantor, dan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, Knowledge Work System adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Yang selanjutnya adalah Informasi Management System. Ini tidak menggantikan TPS, tapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Soal keempat adalah sebutkan dan jelaskan hambatan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan digital governance. Menurut saya ada beberapa hambatannya. 1. Infrastruktur TIC belum menjangkau seluruh instansi pemerintah. Lemahnya pengelolaan keamanan informasi yang hampir di seluruh instansi pemerintah. Selanjutnya, instansi dan pemaknaan implementasi e-governance pemerintahan daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Selanjutnya, implementasi melalui web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan sumber daya manusia. Selanjutnya, yang terakhir, banyak pemerintahan daerah yang mengidentikan implementasi digital governance hanya sekadar membuat situs web Pemda saja. Baiklah, sekian jawaban saya untuk UAS Sistem Informasi Manajemen. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.